Tenangkan tubuhmu sejenak, bukan untuk melarikan diri dari masalah, tetapi untuk kembali kepada dirimu sendiri. Jika hatimu sedang berat, jangan buru-buru mencari jawaban. Duduklah dan dengarkan ini. Karena seringkali Allah tidak berbicara melalui kegaduhan, tetapi melalui ketenangan yang kita abaikan. Bagian 1 Stoik. Kita tidak menguasai segalanya. Para filsuf Stoik sejak ribuan tahun lalu telah mengingatkan satu hal sederhana. Hidup ini tidak berada sepenuhnya dalam kendali kita. Yang berada dalam kendali kita hanyalah pikiran, sikap, dan pilihan. Segala yang lain, hasil manusia masa depan, adalah wilayah takdir. Islam mengajarkan hal yang sama. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi menyerahkan hasil setelah ikhtiar dilakukan. Orang yang gelisah adalah orang yang ingin menguasai apa yang memang bukan haknya. Bagian 2, mengapa hati terus gelisah? Hati menjadi gelisah, bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena kita menuntut hidup agar selalu sesuai keinginan. Kita lupa satu hal penting. Allah tidak pernah berjanji, hidup ini akan mudah. Namun Dia berjanji bahwa setiap kesulitan datang bersama kemudahan. Stoik menyebutnya sebagai menerima realitas. Islam menyebutnya sebagai ridha terhadap takdir. Dua jalan berbeda, namun menuju satu ketenangan yang sama. Bagian 3, tenang bukan berarti tidak terluka. Jangan salah paham. Orang tenang bukan orang yang tidak pernah sakit. Marcus Aurelius pernah berkata, jika engkau terluka, jangan biarkan lukamu menentukan siapa dirimu. Islam mengajarkan, kesabaran bukan menahan air mata, tetapi menjaga hati, agar tidak putus dari harapan kepada Allah. Kamu boleh menangis, kamu boleh lelah, namun jangan biarkan kesedihan menguasai imanmu. Tenang adalah saat hatimu berkata, aku percaya meski aku belum mengerti. Bagian 4, melepaskan dunia yang tidak kekal. Stoik mengingatkan, segala yang fana tidak layak menjadi sandaran jiwa. Islam menegaskan, dunia hanyalah tempat singgah, bukan rumah. Maka jangan heran jika terlalu berharap pada dunia, membuat hatimu rapuh. Ketenangan datang saat kamu menyadari bahwa kehilangan bukan hukuman, melainkan pengingat agar hati kembali kepada yang kekal. Bagian 5, kesunyian, zikir, dan ketenangan. Dalam kesunyian, hati mulai jujur. Stoik melatih diri dengan refleksi dan kesadaran diri. Islam memanggil kita kepada zikir. Keduanya mengajarkan satu hal, menenangkan pikiran, agar jiwa kembali lurus. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati menemukan sandaran yang tidak pernah goyah. Bagian 6, ujian adalah latihan jiwa. Stoik melihat kesulitan sebagai latihan ketangguhan batin. Islam melihat ujian sebagai cara Allah meninggikan derajat hambanya. Maka ketika hidup terasa berat, jangan bertanya, kenapa aku? Bertanyalah, apa yang sedang Allah bentuk dalam diriku? Di sanalah ketenangan mulai tumbuh. Bagian 7, tenang sebagai bentuk iman. Orang yang tenang bukan orang yang memiliki segalanya, tetapi orang yang tidak menggantungkan kebahagiaannya pada dunia. Ia berjalan pelan, berbicara seperlunya, dan mempercayakan sisanya kepada Allah. Tenang adalah bentuk iman yang dewasa. Iman yang tidak panik, tidak tergesa, tidak putus asa. Pulang ke hati. Jika hari ini kamu masih gelisah, jangan membencinya. Kegelisahan adalah panggilan agar kamu kembali kepada kesadaran, kembali kepada tawakal, kembali kepada Allah. Tenanglah, apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu, dan apa yang melewatkanmu memang tidak ditakdirkan untukmu.